Kan sekarang ada obat untuk melancarkan BAB. Itu dimasukkan obatnya. Membatalkan apa tidak? Membatalkan apa tidak? Dari mana kamu tahu tidak membatalkan? Dari mana tahu kamu tahu? Beda dengan puasa loh ya, beda dengan puasa. Ini kita membahas tentang apa? Tentang wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Wa nawaqiduhu ay asbabu nawaqidil wudu'i arba'atun. Ahaduha tayakkunu khuruju syai'in ghairi maniyihi ainan kana aw rihan radban aw jaffan mu'tadan kabaulin aw nadiran kadami basurin aw ghairihi. Sampailah kita pada sore hari ini pada hal-hal yang membatalkan wudu, dan di sini dikatakan hal-hal yang membatalkan wudu ada 4. Wa nawaqiduhu, dan hal-hal yang membatalkan wudu, dan adapun hal-hal yang membatalkan wudu ai yaitu asbabu nawaqidil wudu, sebab-sebab yang membatalkan wudu arba'atun, itu ada 4. Ahaduha, yang pertama dari 4 ini, yang nomor 1, number 1, tayakkunu. Perhatikan kata-kata tayakkunu, yakin atau keyakinan. Khuruj syai'in, tayakkunu khuruji syai'in ghairi manihi, yakin akan keluarnya sesuatu selain maninya, spermanya. Karena kalau yang keluar sperma nanti bukan lagi wajib wudu, tetapi wajib mandi, walaupun wudunya enggak batal. Contohnya apa? Ada orang duduk di masjid, saking khusyuke, duduknya nempel. Kemudian tiba-tiba dia mimpi basah, keluar mani, maka dia wudunya enggak batal walaupun dia wajib mandi. Maka di sini katakan tayakkunu khuruji syai'in ghairi manihi. Yang pertama yang membatalkan wudu adalah keyakinan keluarnya sesuatu selain mani. Tentunya dari dua lubang yang nanti diterangkan di belakang. Ainan, baik itu berupa barang, ada bentuknya, aurihan, ataupun sekedar angin saja yang keluar, nggak ada baunya, nggak ada suaranya, tetap aja membatalkan wudu walaupun keluar dari depan. Misalnya nih, ada orang kalau kentut itu bukan dari pantatnya, tapi dari kemaluan laki-lakinya, misalnya. Terus ada orang punya kelainan, dia kalau keluar angin, buang angin, nggak lewat belakang tapi lewat depan, apakah membatalkan? Membatalkan. Ada dikatakan ainan aurihan, baik ada ainnya atau sekedar angin. Rodban au jafan, baik yang basah, rodban basah, au jafan ataupun kering, keluar dari pantat, misalnya kelereng, dia nggak sengaja kelerengnya tertelan, kemudian kelereng itu keluar dalam keadaan kering, apakah membatalkan wudu? Membatalkan. Tidak ada bedanya kering ataupun basah. Rodban au jafan, baik basah ataupun kering. Mu'tadan, yang biasa keluar, kencing dan mohon maaf ya, kotoran kita itu biasa keluar, itu mu'tadan, setiap hari keluar. Kabaulin, seperti kencing,
Au nadiran atau yang jarang keluarnya. Seperti apa? Kadami basurin, seperti darahnya basur. Basur ini ambeien. Atau orang sini bilangnya wasir. Apa? Wasir. Bawasir, wasir, ambeien. Ada orang itu kalau kena penyakit ambeien itu keluar semacam bol, apa? Bol itu apa bahasa Indonesia bol? Hah? Tahu bolnya petik enggak? Kamu kalau orang desa-desa kalau lihat mentok atau bebek yang putih itu, kalau lagi berhubungan badan nanti kalau keluar itu bolnya itu enggak langsung masuk. Nah, orang yang kena penyakit ambeien itu keluar semacam kayak daging lebih gitu keluar. Kemudian biasa kalau keluar disertai dengan apa? Darah. Itu kalau darahnya keluar juga membatalkan wudu. Juga membatalkan wudu. Sekarang kita dapat ilmu. Berarti kalau darah orang ambeien kalau keluar dari pantatnya atau dari lubang itu, maka itu membatalkan wudu. Walaupun keluarnya jarang. Au ghairi atau selainnya. Apa yang keluar jarang misalnya? Misalnya tiba-tiba keluar apa? Batu misalnya. Atau kacang, dia menelan kacang, ternyata kacangnya tidak digiling di ususnya, keluarnya kacang lagi, dicuci dimakan lagi boleh enggak? Seperti kopi luwak. Pernah dengar kopi luwak? Itu kan ya boleh aja kalau mutanajis, kan itu hukumnya mutanajis, dicuci ya, kalau hilang najisnya boleh. Tapi kacang sopo kan. Tapi supaya kamu paham saja. Kadang-kadang permasalahan fikih ini kadang-kadang ya rodok gak masuk akal. Cuma supaya kamu melatih otak supaya lebih paham. Infasala aula, baik itu terputus ataupun tidak. Baik terputus ataupun tidak ada bedanya. Misalnya ada cacing misalnya. Keluar dari lubang itu. Kepalanya tok keluar. Kemudian masuk lagi. Batal enggak wudunya? Batal. Baik terputus ataupun tidak terputus. Kalau terputus ya seperti, mohon maaf, seperti teleknya kita itu kan, terputus, batal jelas. Kalau tidak terputus Gus, misalnya ada tali, kelelekan tali, kemudian keluar terus ini ketarik lagi masuk. Atau itu tadi misalnya cacing mengeluarkan kepalanya udah keluar, delok dunia, akhirnya dunia ruwet, masuk lagi misalnya. Batal nggak wudunya? Batal. Baik terputus ataupun tidak terputus, nggak ada bedanya. Supaya kamu paham aja. Makanya dicontohkan di sini apa? Kadudatin, seperti cacing, akhrajat ra'saha, yang mengeluarkan kepalanya, summa rajaat, kemudian balik lagi. Summa rajaat, kemudian balik lagi. Min ahadis sabilai, dari salah satu dua lubang, al mutawaddi, bagi orang yang punya wudu, al hayyi, yang hidup. Duburon kana, baik itu lubang depan, lubang belakang. Dubur itu lubang belakang. Duburon kana, baik keluarnya itu melalui lubang belakang, au kubulan, atau keluarnya melalui lubang depan. Mau keluar depan atau belakang, pokoknya keluar min ahadis sabilain, itu membatalkan apa? Membatalkan wudu. Kalau masuk gimana? Tadi yang membatalkan, ini pertanyaan, misalnya ada orang cerdas, Gus, oke. Kan sekarang ada obat untuk melancarkan BAB. Itu dimasukkan obatnya. Membatalkan apa tidak? Membatalkan apa tidak?
Dari mana kamu tahu tidak membatalkan? Dari mana tahu kamu tahu? Beda dengan puasa loh ya, beda dengan puasa. Ini kita membahas tentang apa? Tentang wudu. Tadi kan ibarat kitab khuruju, keluar, khuruji. Saya kunu khuruji syai'in. Yakin ada keluarnya sesuatu dari aku. Sekarang kalau dibalik, kalau masuk. Mohon maaf. Ini ada lubang misalnya, lubang depan misalnya. Teleponi apa misalnya, pokoknya dikit-dikit dimasukin, apakah membatalkan? Di Fathul di I'ana kharaja ad-dukhul fala yangkut. Maka di hasyiahnya dikatakan tidak batal kalau dimasukkan. Beda dengan puasa. Beda dengan puasa yang kemarin kita bahas di bulan puasa. Kalau di dalam puasa batal. Iki kan batal wudhunya apa tidak? Seandainya ada orang memasukkan sesuatu ke dubur atau kubulnya, apakah batal wudhunya? Hah? Tidak batal. Yang membatalkan adalah keluarnya sesuatu, bukan masuknya sesuatu. Makanya dikatakan di sini kharaja ad-dukhul fala yangqut. Nah, semoga-moga paham. Saya kira jelas ini, tidak ada yang perlu dianukan. Terus ada kata-kata hayyi tadi kan, min ahadi sabilai. Hasilnya nak nune karena dia dari mudhaf, nune dibuat. Aslinya sabilaini kan begitu. Cuma karena dia jadi mudhaf nune dibuat. Min ahadi sabilail mutawaddi'i al hayyi, yang hidup. Berarti kalau mayit batal enggak wudhunya kalau keluar segala sesuatu? Kalau sudah diwudhui terus keluar, enggak. Karena di situ dikhususkan al hayy. Hanya wajib menghilangkan najis. Jadi begini. Misalnya kalau kita itu memandikan mayit, kemudian disunahkan untuk diwudhui kan, kemudian keluar lagi dari kemaluannya, apakah wudhunya mayit batal? Tidak batal. Tapi wajib untuk menghilangkan najisnya saja. Artinya nggak usah diulangi wudhu lagi. Ada kata-kata al-hayyi, orang yang masih hidup. Walau kana al-khariju basuron, walaupun yang keluar itu berupa wasir. Pasir itu nanti kamu lihat ya di Google, ya apa bentuknya, ambeien itu. Ambeien itu seperti bol gitu loh keluar. Penyakit, orang terlalu lama duduk atau senengannya pedas-pedas atau bermasalah perutnya, biasa kena penyakit bawasir atau ambeien. Sakit kalau dia sampai bisa keluar darah. Seandainya keluar ambeiennya ini, apakah membatalkan wudu? Membatalkan wudu. Maka dikatakan walaupun al-khariju yang keluar itu berupa bawasir. Nabitan dakhilat tuburi, yang bawasir ini nabitan tumbuh, dakhilat tuburi yang tumbuh di dalam tubuh. Fakharaja, maka dia keluar. Apa yang keluar? Basir, kita di bawasir atau basur. Auzada khurujuhu, atau bertambah keluarnya. Apa maksudnya bertambah keluarnya? Sebelum wudu sudah keluar. Jadi ini kan kata-kata seperti daging lebih gitu ya, seperti bol gitu ya. Keluar ini. Sebelum wudu sudah keluar. Keluar dari, mohon maaf supaya kamu paham, keluar dari lubang pantat, keluar basir sebelum wudu. Kemudian dia wudu. Setelah wudu keluarnya tambah panjang. Yang awalnya itu cuma 5 cm tambah dari 7 cm, tambah 2 cm. Itu juga membatalkan wudu. Ini yang dimaksud apa? Auzada khuruj.
atau bertambah khuruju keluarnya basir atau basur. Lakin akan tetapi, supaya kamu tahu nama-nama para ulama. Lakin akan tetapi afta telah berfatwa. Siapa? Al-allama itu orang yang sangat alim. Al-allama itu gelar orang yang sangat alim. Intinya itu orang yang, ya kalau sekarang profesor. Al-allama orang yang sangat alim. Siapa? Al-Kamal Ar-Raddad. Namanya Musa. Kamu tulis di catatan kakinya, Kamaluddin Ibnu Raddad ini nama aslinya Musa bin Muhammad bin Musa, Mufti Zabid, yang punya saranya Irsyad. Ya pokoknya kamu tahulah. Siapa jenenge? Al-Kamal Ar-Raddad namanya siapa? Musa bin Muhammad Zainal Abidin bin Musa. Tapi biasa disebut Al-Kamal Ar-Raddad. Ini orang alim, meninggal sekitar tahun 900-an Hijriah. Kalau 900 juga berarti berapa tahun yang lalu ya? 600-700 tahun yang lalu dari sekarang. Mufti Zabid. Muftinya kota Zabid. Kota Zabid ini ada di Yaman Utara. Kamu setiap Sabtu malam Minggu itu baca di Pak Asy'ari Abdurrahman At-Taibai, itu juga asalnya dari sana. Kotanya namanya Zabid. Kotanya namanya Zabid di Yaman Utara, dekat sama kota namanya Hudaidah. Banyak sekali ulama dari sana. Alhamdulillah saya banyak dulu mengambil ijazah dari ulama sana, juga dapat ijazah. Di antara yang mengijazahi kita Sayyid Hamud yang waktu itu sudah tidak bisa keluar, sudah sangat tua sekali. Sudah nggak Jumatan, artinya Jumatan di rumah, sholat duhur di rumah, sudah nggak bisa keluar di kasut. Itu termasuk kita dapat ijazahnya juga, seorang ulama besar dari kota Zabid. Apa fatwanya Kamal Ar-Raddad? Ini juga punya kitab syarahnya Al-Irsyad. Namun nanti kalau belajar madhab Syafi'i temenan, ono kitab jenenge Irsyad karangannya Ibnu Mukri. Ibnu Mukri punya, ada di maktabah di perpustakaan saya ada Irsyad. Kamal Raddad punya saranya. Saranya Irsyad. Apa fatwanya Kamaluddin Raddad? Bi adamin naqdi, tidak batalnya, dengan tidak batalnya, bi khurujil basuri, dengan keluarnya bawasir, keluarnya ambeien, nafsihi, sendirinya. Kalau hanya ambeiennya toh yang keluar maka tidak batal. Yang membatalkan apabila dia membawa barang lain seperti darah atau yang lain-lain. Bal, akan tetapi yang membatalkan itu apa? Bil khariji, dengan sesuatu yang keluar minhu, darinya, kadami, seperti darah. Jadi kalau seandainya, kalau menurut Kamaluddin Raddad ya, tadi kita sudah membahas yang muktamad, pendapat yang kuat, orang kalau ambeiannya keluar wudunya batal. Sampai sini paham? Orang kalau ambeiannya keluar wudunya batal. Ini pendapat muktamad. Kemudian supaya wawasannya luas ditambah, ada juga ulama yang mengatakan tidak batal kalau yang keluar hanya ambeiannya saja tanpa membawa sesuatu. Kenapa? Karena Kamaluddin berpendapat yang membatalkan bukan ambeiannya, tetapi darah yang dibawa oleh ambeien itu. Semoga-moga selamat kok ambeien kabeh. Ya saya sing malas-malas melayu-melayu iku ambeien, jenengane lunggu. Kaum rebahan. Yang main-main futsal insyaallah gak kena ambeien. Bal bil khariji minhu kaddami, akan tetapi yang membatalkan bil khariji, dengan sesuatu yang keluar minhu dari basur, kaddami, seperti darah. Wa inda Malikin, dan menurut madhab Imam Malik, wa inda Malikin, dan menurut madhab Imam Malik, la yantakidul wudu'u bin nadir, tidak batal wudu dengan sesuatu yang keluar jarang-jarang. La yantakidu, tidak batal al wudu'u, apa itu al wudu', bin nadiri, dengan sesuatu yang jarang keluar.
bukan mu'tad. Mu'tad waliannya apa? Nadir. Nadir menurut Imam Malik tidak membatalkan. Seandainya ada orang keluar kelereng, keluar batu, keluar ambeien, kalau ambeiennya ini tidak sering-sering, maka menurut Madzhab Malik tidak membatalkan wudu. Karena apa? Karena jarang, itu jarang terjadi. Itu menurut Imam Malik bin Anas. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum pindah ke nomor 2, silakan. Ada pertanyaan? Had soal. Tadi memasukkan kan tidak batal. Namun setelah memasukkan kemudian mengeluarkannya lagi ya batal. Kalau keluar lagi berarti batal. Tadi kan ya kan keluar sama masuk. Masuk tidak kembali maksudnya. Kalau masuk kembali apa mana nggawa koncoe ya sudah. Berarti batal. Walaupun yang dimasukkan itu yang tadi asalnya dari luar, tapi kan ibaratnya khuruju, keluarnya sesuatu. Mikrolak. Iya. Kalau mikrolaknya dimasukkan saja misalnya tidak batal, tapi nek keluar lagi batal karena apalagi nek itu cair, gak mungkin dia keluar sendiri, pasti membawa teman, walaupun temannya sedikit. Paham? Nah, wasaniha. Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut. Sudah banyak gaib kemarin. Gara-gara ke kucing kita gaib. Wasaniha, dan yang kedua dari hal-hal yang membatalkan wudu, zawalu aklin, hilangnya kesadaran. Hilangnya akal atau hilangnya kesadaran. Artikan satu persatu. Karena kepindah pinter diartino siji, zawalu artinya hilang. Aklin akal atau kesadaran. Satu. Suwe-suwe pinter. Jangan kamu artikan panjang, hilangnya kesadaran. Kamu nggak ngerti. Iki sing zawal artinya apa, sing akal artinya apa. Tak apa-apa rodok soro didik, tapi itu akan menambah. Apa mana nek kamu rajin begitu 1 tahun 2 tahun pasti pinter. Artikan satu. Dan nanti kalau kamu sudah terbiasa, kamu bisa mengekspresikan sendiri dengan bahasamu. Yang penting kata per kata kamu tahu. Kalau nggak tahu kita lihat kamus. Ada orang itu gak iso bahasa Arab plus, akhirnya dikasih tugas menerjemahkan satu buku. Kasih uang, penerbit yang ngasih tahu. Makanya dia terpaksa diterjemahkan, suwe-suwe pinter deh. Karena terpaksa. Masalah kita yang terbesar adalah males. Apa? Males. Masalah terbesar kita itu bukan karena kita bodoh, bukan, males. Apa? Males. Wasaniha, dan yang kedua dari hal-hal yang membatalkan wudu, zawalu aklin, hilangnya kesadaran atau hilangnya akal. Ai tamyiz, sesuatu yang bisa membedakan. Akal itu kan bisa membedakan iki api, iki elek, iki sakit, ini tidak sakit. Nah, maka orang kalau mabuk tidak bisa membedakan itu. Ini baik, ini buruk. Kalau mabuk tidak bisa membedakan. Maka dikatakan ai tamyiz, untuk membedakan yang baik dan tidak baik. Kalau di sini dikatakan ai tamyizan, yaitu membedakan sesuatu yang maksudnya gini kan. Tadi kan hilangnya kesadaran. Maksudnya hilang kesadaran apa? Hilangnya sesuatu yang bisa membedakan. Ini baik, ini buruk. Nah, orang kalau mabuk bisa nggak bedakan yang baik dan buruk? Nggak bisa. Atau tidur. Bedakno roti karo batu. Kalau dia mabuk tidak bisa. Kalau dia tidur atau kalau dia koma tidak bisa. Maka yang dimaksud kesadaran di sini adalah bisa membedakan sesuatu. Makanya ditafsiri dengan kata-kata tamyiz. Bisukrin, baik hilangnya itu karena mabuk. Sukrin itu artinya mabuk. Au jununin, atau karena gila.
au igma'in atau karena pingsan. Pingsan ada yang mengatakan igma ini ayan. Au naumin ataupun karena tidur. Pokoknya hilang kesadaran. Lil khabari sahih karena ada hadis sahih faman nama falyatawaddo, maka barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Man nama falyatawaddo. Wa kharaja dan keluar dengan kata-kata bizawalil akli, dengan kata-kata hilangnya kesadaran, hilangnya akal, an-nu'as, ngantuk. Ngantuk tidak membatalkan wudu. Kalau tidur membatalkan wudu. Ngantuk membatalkan wudu apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena orang ngantuk itu masih ada kesadarannya walaupun enggak penuh. Walaupun enggak penuh. Anak uang lungguh. Atau berdiri, apakah batal? Tidak batal kalau tidak sampai tidur. Nanti ada batasannya. Batasannya antara tidur dan ngantuk. Wa awailun naswati sukri, dan permulaan mabuk. Mabuk itu ono mukadimah juga. Itu kalau awal-awal mabuk tidak batal. Nanti kalau sudah mabuk baru batal. Wa awailu naswatis sukri, dan awal mabuk, awal permulaan mabuk, rasa mabuk. Saya juga nggak pernah mabuk ya. Tanya para pemabuk itu ya apa awalnya mabuk. Fala naqdo bihima, maka tidak batal bihima dengan keduanya. Keduanya kembali kepada nuas dan naswati syukri. Awailu naswati syukri. Ngantuk dan mukaddimahnya mabuk, awal-awal mabuk tidak membatalkan wudu. Kama idza syakka hal nama au na'asa, sebagaimana tidak membatalkan juga idza syakka apabila ragu. Idza apabila syakka dia ragu hal nama au na'asa, apakah dia sudah tidur atau masih ngantuk aja. Ada orang tidur-tiduran di masjid. Aku mang wis turu apa cek ngantuk tok. Apa hukumnya? Maka dianggap belum tidur. Artinya kalau dia punya wudu berarti wudunya belum batal karena dia belum yakin kalau dia sudah tidur. Wis turu apa cek ngantuk-ngantuk tok mang yo. Maka dihukumi belum tidur. Dan kalau dia punya wudu, wudunya belum batal. Wa min alamatin nu'as, dan termasuk dari tanda-tandanya tidur, arti norek titik-titik. Wa min, dan dari alamati tanda an-nu'asi, ngantuk. Wa min alamatin nu'as, dan termasuk tanda-tandanya mengantuk. Sama'u, mendengar kalamil hadirin, ini mubtada muakhir ya. Sama kalamil hadirin, mendengarnya ucapan-ucapan hadirin, orang-orang yang hadir. Wa illam yafhamhu, walaupun dia enggak paham. Nah, ini definisi ngantuk. Krungu deh, borobong walaupun enggak paham. Ini belum tidur. Ini namanya ngantuk. Kalau sudah enggak dengar blus, ya berarti sudah tidur. Kalau masih dengar, walaupun nggak paham, itu tidur apa ngantuk? Ngantuk. Kalau ngantuk, batal wudunya apa belum? Belum. Sampai dia tertidur. Wallahu a'lam. La zawaluhu binami qa'idin mumakkirin maq'adau. Insyaallah ini besok. Ada dikecualikan tidur yang tidak membatalkan wudhu cuma satu, kalau kita tidurnya dalam keadaan pantat menempel ke lantai. Insya Allah ini pembahasannya besok. Coba saya kasih mukaddimah karena pembahasannya banyak. Jadi
Tidur kan membatalkan wudu, kecuali kalau tidurnya dalam keadaan duduk, yang mana duduknya itu pantatnya menempel ke lantai, sehingga gak mungkin kentut. Coba kalau kamu kentut, kan mesti miring titik ini. Hah? Coba kamu lungguh gini, kamu duduk gini, kemudian kamu mau kentut, mesti geser titik. Tut gini. Kalau nempel gini gak iso, makanya tidak batal. Makanya tidak batal. Itu dikecualikan, tidak membatalkan wudu, tidur yang dilakukan dalam keadaan duduk yang memakinin alal ardi, yang menempel pantatnya ke lantai. Nah, itu santri harus bisa tidur ini supaya wudunya tidak batal. Nek subuh iku kamu cek gak pegel. Kamu cek gak pegel. Allahumma ja'alni hadina muhtadin ghairu dhallin wala mudillin. Mbek turu ini. Enggak batal kalau pantatnya Jadi kalau Allah Akbar enggak usah wudu wis. Karena apa? Karena mau makinin alal ard. Tapi nek turu ning ngene, utawa turu ning ngene. Ayo wis masalah. Ya wis mesti batal. Utawa turu ning ngene. Mesti batal. Coba kalau subuh besok saya mau lihat ya apa praktek tidur kalian. Enggak apa-apa. Memakinin alal ard supaya tidak batal wudu. Wes cukuplah. Biar ada waktu untuk beli. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad